Terima kasih Pastor Irwan. Sangat mengharukan saudara. Jika sebuah gereja kembali kepada asal, yaitu keluarga. Lembaga pertama yang Tuhan ciptakan, yaitu keluarga. Jadi mulailah dari keluarga. Saudara, kita masuk bulan Desember, katanya bulan cinta. Ya, siapa yang pagi ini dapat kata-kata I love you? Oh, serius? Yang pasangannya tadi pagi baru Grace bilang I love you. Pastor Irwan? Jadi ada orang bilang gini, kita mah kalau udah tua, ya, maksudnya pasangan yang udah puluhan belasan tahun menikah, kita lama-lama kayak saudara, kayak kakak adik. Oh saudara mau menikah sampai tahun ini saya 36 tahun, menuju 37 tahun, ya tetap aja namanya suami istri. Tidak pernah berubah jadi kakak adik. Jadi saudara, kenapa love itu saudara? Tuhan datang dan Tuhan bilang Allah adalah kasih. Aku adalah kasih. Dan kita membutuhkan kasih. Dan hari ini tema yang saya berikan adalah perfect love for imperfect people. Kasih yang sempurna untuk orang yang tidak sempurna. Saudara, tidak ada kita yang sempurna. Tidak ada. Kita lahir dari keluarga yang cacat. Cacat secara relasi, cacat secara sifat, cacat tidak sempurna. Sehingga kita juga tidak sempurna. Tapi Allah yang sempurna meminta kita untuk mengasihi dengan kasih Allah yang sempurna kepada orang yang tidak sempurna. Mari kita membaca 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, dan dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami udah membaca firman-Mu. Firman yang berasal dari Engkau sendiri. Kami tahu Tuhan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan dari Engkau Allah yang hidup. Dan biarlah kami mau belajar. Ajari kami untuk mencintai sebagaimana Engkau mencintai kami. Orang-orang yang tidak sempurna, bahkan orang-orang yang tidak layak untuk dicintai. Tapi Tuhan meminta kami untuk mengasihi mereka. Karena Engkau sudah mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, bukakan mata, pikiran, perasaan kami. Biarlah Roh Kudus yang menggerakkan hati kami. Sehingga seluruh keberadaan kami ada di dalam otoritas Tuhan. Kendali Tuhan. Perbaharui kami Tuhan. Sehingga Roh-Mu yang hidup itu akan menghidupkan kami. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kuasai kami satu persatu Tuhan, tanpa terkecuali hamba-Mu yang lemah ini. Berkata-katalah,
Berfirmanlah, kami semua siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, seorang hamba Tuhan, Ruth Bell Graham, istri dari Billy Graham, mengatakan, a happy marriage is the union of two good forgivers. Jadi sebuah pernikahan yang bahagia adalah kesatuan dari dua orang pengampun. Kalau ada dua orang pengampun, artinya ada dua orang yang bikin salah, bukan? Jadi bikin salah, mengampuni atau minta ampun. Ya, jadi setiap orang bisa salah. Bisa salah. Saya tambahin, boleh salah. Tapi enggak titik. Koma. Kalau udah salah, tahu salah, minta maaf, minta ampun. Jadi saudara, a perfect marriage is just two imperfect people who refuse to give up on each other. Saudara, sebuah pernikahan yang sempurna karena ada dua orang tidak sempurna. Tapi dua orang ini tidak pernah menyerah. Karena mereka tahu mereka menikah dengan orang berdosa. Mereka menikah dengan orang cacat. Jadi orang cacat, orang berdosa ini butuh pengampunan. Butuh penerimaan. Butuh dukungan. Sama seperti kita. Kita juga cacat. Jadi mengapa orang menikah? Apakah karena jatuh cinta lalu rumah tangganya pasti bahagia? Bukan. Bukan. Tapi karena mereka mau bangun cinta. Jatuh cinta 10 menit ya. Seminggu. 1 bulan. Bangun cinta seumur hidup. Jatuh cinta tuh perasaan. Wow, falling in love. Saya juga bingung sih kenapa falling ya. Kayaknya memang bucin. Tahu bucin? Budak cinta. Wah, udah bucin deh, gelap. Makanya love is blind. Ya, buta. Ya, sampai ada satu quote saudara. Jika cinta sudah melekat, tai kambing serasa coklat. Wow. Jadi saudara udah gak bisa bedain kotoran sama coklat. Kenapa saudara? Karena bucin. Saudara, menikah itu bukan soal perasaan cinta. Tapi menikah soal komitmen cinta. Saudara udah berjanji. Jadi begitu menikah, saudara membuktikan janji saudara. Waktu anak saya menikah, dia buat sebuah lagu. Lalu dia bilang, Mam, dengerin ya. Ini kata-katanya, ini syairnya. Lalu saya bilang, oke, ini judulnya Vow Ever. Ya, jadi bukan forever, tapi vow ever. Jadi dia bilang, kita itu kalau janji sama orang, kita tuh tahu, kita pasti bisa tepati. Nanti ketemu saya jam 3 di depan lobi. Oh, saya tahu jam 3 saya pasti bisa nepatin jam 3 itu saya akan ada di lobi. Tapi yang namanya menikah, karena saya belum pernah jadi suami, ya saya nggak tahu saya bisa tepatin nggak janji saya. Yaitu apa saudara? Janji nikah masih ingat? Apa saudara? Baik engkau sakit, baik engkau susah, baik engkau miskin, gitu kan? Ya, aku akan mengasihi, betul? Yang bagus-bagusnya jangan disebut. Siapa sih yang nggak mau? Ya, Bu. Saya mah mau kalau dia baik, kalau dia sehat, kalau dia kaya. Ya semua juga mau. Tapi kalau dia udah miskin, nyebelin, nyusahin. Waduh saudara bilang gak layak. Pergi. Saya bisa hidup sendiri. Ngapain kalau menikah bukan untuk bahagia? Saudara harus paham bahwa ketika menikah memang bukan untuk bahagia. Tujuan pernikahan untuk saudara bertumbuh serupa Kristus.
sebelum menikah sama sesudah menikah mestinya saudara lebih baik. Mestinya saudara lebih cinta Tuhan. Mestinya saudara lebih melayani Tuhan. Kemarin sore saudara saya ketemu dengan beberapa anak muda. Bu, apa sih syarat kalau kita mau menikah? Saya bilang ini ya, harus sepasang. Ya, soalnya sekarang sudah ada yang sejenis. Jadi memang harus sepasang. Sepadan. Ya. Sepadan itu memang cocok. Kata sepadan tuh bukan sama. Ya, jadi sepadan tuh kayak gini, kayak panci ketemu tutup. Panci, ya, itu kan nggak sama tutupnya, tapi kelop, itu sepadan. Maka itu kayak utara dan selatan. Jadi kata sepadan itu berbeda. Jadi kenapa saya dan suami saya berbeda, saudara? Ya, suami saya kalem. Ngomong kalau perlu, tenang. Saya berbeda sekali, saudara. Tapi memang dia harus menikah dengan saya. Kalau itu gak kebayang kalau dapat istri kalem, istri tenang. Itu rumah pasti aduh sunyi senyap. Malam kudus, saudara. Jadi memang harus begitu, harus berbeda. Tapi perbedaan itu yang semulanya attract, setelah menikah menjadi attack. Saya pikir gini, kenapa sih suami saya ajak berantem diem aja. Dia bisa ngediemin saya 3 hari. Waktu itu saya bangun. Ini udah 3 hari saya didiemin. Bangun, berantem dimulai. Ayo kita berantem. Ya ampun saudara, saya gak tahan didiemin. Jadi saudara lihat, tapi kami sekarang sudah 36 tahun menikah saudara. Ya, menuju 37 tahun. Sekarang kami tahu sama tahu. Kalau dia diam, saya hanya bilang gini, oh berarti dia masuk ke guanya. Dan dia butuh semedi. Dah, saya siapkan. Lalu kemudian gak lama saya bilang, sudah selesai semedinya, ayo kita bicara. Sekarang udah tahu ritmenya. Jadi sepasang, sepadan, seimbang dan berkembang. Saudara, kalau menikah sama dia gak membuat saudara lebih mengasihi Tuhan, ngapain saudara menikah? Nggak membuat saudara bertumbuh, ngapain saudara menikah? Lebih baik saudara hidup sendiri, nggak semua orang dipanggil untuk menikah. Jadi saudara di sini dikatakan mencari teman hidup bukan musuh hidup. Ngapain saudara setelah saudara menikah makin lama makin jauh, masing-masing. Jadi saya katakan kepada anak-anak muda, waktu mereka bilang, Bu, kita menikah sama orang Kristen, malah lebih bagus orang yang gak kenal Tuhan. Malah lebih baik. Iya, saya harus akui, ada juga orang gak Kristen baik. Ada orang Kristen gak baik, ada. Jadi saudara tuh jangan berpikir kalau Kristen, wah dia kayak malaikat. No. Kalau dia percaya Tuhan, artinya dia sudah ditebus. Dia sudah jadi milik Tuhan. Tetapi dia harus mengalami pertumbuhan sebagai anak Tuhan. Jadi enggak otomatis begitu dia percaya Tuhan, yang tadinya pelit langsung murah hati. Yang tadinya enggak sabar langsung jadi sabar. Enggak, saudara, enggak simsalabim. Betapa saya harus berjuang dengan kemarahan saya. Karena dari kecil saya tumbuh dengan anger. Saudara, saya harus dealing dengan anger saya. Sampai sekarang. Tapi Tuhan menolong saya menikah dengan suami. Yang menolong saya, dia menutupi kemarahan-kemarahan saya. Walaupun tentu sekali-sekali dia juga meledak. Tapi dia yang bisa pegang tangan saya, dia bilang, oke, aku ngerti kenapa kamu marah. It's okay. Saudara, kemarahan demi kemarahan yang tadinya meledak-ledak, saudara, lama-lama turun. Dan saya mengalami itu dan anak saya juga mengatakan sekarang mami berbeda. Jadi saudara, ayo kita mesti bertumbuh. Jangan jadi orang Kristen yang stuck dan mengatakan memang saya begini orangnya, mau apa? Emang saya pemarah? Ya terima dong. Saudara, betul, tentu kita terima cacatnya. Tapi saudara, masa mau jalan di tempat?
Jadi dimulai dengan jatuh cinta, tapi sesudahnya porsi terbesar adalah bangun cinta. Kalau bangun cinta itu artinya saudara mencintai orang yang gak layak dicintai. Saudara bangun dari 0, 1, 2, 3, 4. Emang gak layak saudara, emang dia gak patut dicintai. Tapi melalui cinta saudara, saudara sedang membawa dia kepada kasih yang sempurna, yaitu Allah Bapa. Suasana hati memang bisa berubah, kondisi fisik dapat semakin tua, tidak menarik. Tapi komitmenlah yang menyelamatkan pernikahan. Mau gak saudara janji sama Tuhan? Dan saudara waktu saudara menikah, saudara itu covenant. Janji sama Tuhan dan janji dengan pasangan disaksikan oleh hamba Tuhan, oleh family, oleh jemaat. Jadi waktu anak saya menikah, saya bilang begini, ingat ya, kamu menikah sekali. Kalau kamu gak tahan dan kamu mau pisah, kamu break pernikahan kamu mesti minta izin. Bukan cuma sama mami. Kamu minta izin semua sama jemaat yang datang waktu kamu menikah. Karena waktu jemaat yang datang, waktu kamu menikah, itu jemaat yang mendoakan kamu. Sekarang kamu mau bubar, enak aja. Kamu mesti ngomong tuh sama yang menyaksikan, sama yang mendoakan, sama yang merestui. Saya galak sih sama anak. Cuman saya pikir kalau saya nggak tekenin itu, dia nggak nganggep itu pernikahan itu begitu seriusnya. Dan kamu bukan soal tanggung jawab hanya kepada pasanganmu, tanggung jawab kepada orang-orang yang menyaksikan, yang mendoakan, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi urusan pernikahan saudara memang bukan urusan yang sepele. Matius 5, 43-45. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Wow, ikut Tuhan tuh emang gak gampang. Kok musuh ya dikasihi? Musuh ya dibenci, wong dia benci kita makanya jadi musuh. Loh sekarang dia benci kita, loh kok kita suruh sayang dia, enak ya ini apa bencek no, ya, kalau orang Surabaya ya. Loh kok saya harus sayang? Jadi saudara di sini dikatakan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Kalau anak mesti serupa sama bapaknya. Betul enggak? Tadi Pastor Irwan peluk anaknya yang besar. Coba Bu, mirip siapa? Mirip siapa? Ya saya harus ngomong mirip bapaknya. Masa saya bilang mirip Pastor Karsten. Loh ya anaknya siapa? Jadi saudara, anak sama orang tua mesti mirip, betul enggak? Mirip. Sehingga ketika orang lihat kita, dia lihat Tuhan enggak? Atau dia lihat setan? Jadi kalau kamu demikian, kamu itu jadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Yang menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Perfect love. Tuhan gak pilih-pilih, gak pilih kasih. Kasihnya sempurna. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kalau saudara baik sama orang yang baik, saudara itu mah gak usah orang Kristen. Orang bukan Kristen, orang gak percaya Tuhan juga begitu. Itu namanya cengli. Tahu si cengli? Tahu Bo Cengli? Nah, ini si cengli saudaranya. Cengli, dia baik masa gua gak baik. Kalau dia baik gua gak baik itu kebangetan. Tapi saudara kita beyond, melampaui. Orang jahat
kepada kita, kita baik kepada dia. Dan Tuhan bilang begini, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Sempurna di dalam kasih. Kita tuh gak bisa sempurna seperti Allah Bapa. Siapa kita? Kita manusia. Tapi kita bisa sempurna di dalam kasih karena Allah memiliki kasih yang sempurna. Dan kasih yang sempurna itu dia berikan di dalam kita. Jadi bangun cinta sama dengan komitmen. Cinta bukan hanya tentang perasaan. Cinta adalah komitmen yang dijalankan. Cinta adalah janji yang dilaksanakan. Janji bukan janji, ya. Kan pernah ada lagu nih ya, mungkin buat orang lawas ya. Memang lidah tak bertulang, gitu ya. Maksudnya asal janji, asal ngomong, asbun. Tidak, saudara. Kita tahu janji itu harus dipenuhi. Kita baca ayat yang pertama. Demikian juga kamu hai istri-istri. Tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Saya tahu berapa banyak istri-istri datang kepada saya menangis. Bu, gak tahan. Dia berubah. Dia gak seperti yang dulu. Dia mengkhianati saya. Dia selingkuh. Bertahun-tahun. Saya sudah maafkan. Saya sudah ampuni. Berulang kali. Bu, dia pukul saya. Dia sakiti saya. Saya seperti sampah di hadapan dia. Bu, dia bentak-bentak saya. Lebih daripada dia memperlakukan pembantu saya. Saya seperti binatang. Wah, saudara, perkataan demi perkataan ketika saya mendengar, saya harus nangis bersama-sama para istri. Rasanya pingin di depan, di mulut saya di ujung. Pengen gini, tinggalin aja suami kayak begitu. Pingin, saudara. Tapi saya tahu itu bukan hatinya Tuhan. Hati Tuhan tidak seperti itu. Saya cuma bilang, kita janjinya sama Tuhan. Bukan sama dia. Kalau udah nyerah, datang sama Tuhan. Tuhan, saya udah gak tahan sama titipan Tuhan. Tuhan mau ambil dia atau mau ambil saya. Yang mana aja duluan. Karena hanya maut yang boleh memisahkan. Jadi gak boleh kita yang pisah. Tuhan membenci perceraian. Dan apa sih sulitnya buat Tuhan menceraikan? Gak mudah. Satu hari, saudara, ada seorang teman telepon. Lot, ini adik saya umurnya 40-an, menikah punya 3 anak. Dia udah gak tahan ya sama suaminya. Dia mau cerai. Tinggal di Surabaya. Teman saya di Jakarta. Saya ingat sekali itu puluhan tahun yang lalu. Lalu kemudian, kok repot, gitu aja kok repot. Minta sama Tuhan. Supaya Tuhan panggil dia cepat-cepat. Saudara, saya tuh cuman ngomong sebetulnya ya, asal ngomong ya, intinya tentu saya harus mengatakan bahwa gak boleh cerai gitu kan. Ya, Tuhan sudah mempersatukan. Ayo datang sama Tuhan, minta kekuatan, minta solusi, jalan keluar dan sebagainya. Sebulan kemudian teman saya telepon, Lot, suaminya meninggal. Oh, saya juga kaget loh. Aduh, kenapa? Sakit? Enggak, ini hari Senin pagi dia telepon. Semalam pulang dari kondangan, jam 9 malam.
Jam 10 sampai rumah, suaminya bilang, aduh kok badan sakit, tolong dikerokin. Istrinya kerokin, pijit-pijit, jam 1 pagi, gone. Waduh, iya ya. Saya cuman pikir ya, iya. Satu hari saudara, saya bisa tiba-tiba bangun tengah malam. Saya lihat suami saya. Tiba-tiba kok saya menaruh belas kasihan. Dan kok saya rasa butuh dia. Jadi saya bilang gini, Tuhan tolong titipnya lamaan. Jangan cepet-cepet diambil. Lalu Tuhan bilang, makanya kasihi dia. Kalau enggak tak ambil loh. Itu punyaku. Jangan dijutekin. Jangan diomel-omelin. Jangan dimarah-marahin. Iya Tuhan, ampuni saya. Saya sayang-sayang deh Tuhan. Untung dia gak bangun. Saudara, saya janjinya sama Tuhan. Saya bukan janji dengan dia. Jadi saudara, kehidupan yang murni dan saleh di luar dan di dalam. Memiliki kemurnian hati, tidak mendua hati. Integritas, walk the talk. Di luar dengan di dalam sama. Saya tidak munafik. Suami saya percaya kepada saya. Itu yang dikatakan di Amsal 31. Hati suaminya percaya kepada istrinya. Jadi akuntabilitas, keteladanan melalui sikap hidup yang transparan. Jadi saya nggak akan membohongi suami saya demi uang belanja dinaikin. Pak, sekarang naik loh, cabai naik, minyak naik, beras naik, uang sekolah naik, listrik naik, semua naik Pak. Cuman gaji Papa yang nggak naik loh. Lalu kemudian diam-diam ketika dinaikin, kita ambil sebagian. Lalu ambil sebagian, baik sih maksudnya, mau kasih orang tua. Soalnya kalau saya ngomong sama suami saya ngomongnya gini, ngapain kamu, orang tua kamu udah kaya, gak usah dikasih-kasih. Mereka aja lebih kaya dari kita. Tapi kan saya mau ngasih ya Bu. Ya saya cobalah korupsi sedikit. Saya coba ambil sedikit. Saya cuman bilang gini, selama kamu gak jujur, gak berkenan di hati Tuhan. Sorry ya, sekalipun maksud kamu baik. Ya kamu berdoa supaya hati suamimu digerakkan. Ya kamu ngomong baik-baik, Pak ini sih bukan maksudnya nyokong mama papa, wong mama papa udah kelimpahan. Tapi ini tanda cinta. Kita kalau ngasihnya segini, mungkin suami bilang, ya gak usah itu kebanyakan, kurangin 50%. Taat aja dulu, taat dulu. Tunduk dulu saudara. Saudara harus bisa dipercaya oleh suami. Jadi saudara, kita melihat di sini Alexander Nisbet mengatakan mereka yang menghabiskan banyak waktu, usaha dan kekayaan untuk mengatur dan menghiasi tubuh mereka biasanya mengabaikan jiwa mereka, membiarkan dalam kondisi yang kacau, tak teratur, jorok dan kotor. Artinya begini, kamu tuh jangan menghiasi yang luar, sampai-sampai yang dalam itu kamu gak urusin. Lebih baik luar gak diurusin, dalamnya yang diurusin. Tapi rasanya sih gak mungkin kalau dalam aja bersih, masa luarnya gak bersih. Iya gak? Jadi saudara, mana yang utama saudara? Ayo saudara beresin yang di dalam. Hubungan saudara dengan Tuhan. Memiliki roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Memiliki roh yang lemah lembut. Amsal 31 saudara mengatakan ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Saudara, apa itu lemah lembut? Bukan lemah gemulai, bukan lemah lunglai. Sering kali orang berpikir lemah lembut itu kayak lemah, lembek. No. Lemah lembut saudara itu dilambangkan kuda. Saudara tahu kuda itu ada dikatakan horsepower gitu ya, PK gitu ya. Sesuatu yang melambangkan ada kekuatan. Tapi jika kuda dikendalikan, maka saudara lihat powernya itu akan terarah dan itulah lemah lembut.
Yesus mengatakan belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tapi Tuhan Yesus bisa membalikan meja-meja. Tuhan Yesus bisa marah. Dan itulah kelemah lembutannya Tuhan. Jadi saudara, meekness menyerahkan hak kita kepada Allah sehingga Allah dapat memberikan damai sejahtera dan kuasanya agar kita dapat melayani orang lain. Kuasa Allah yang melingkupi kita. Lambat untuk marah, tidak menggerutu, mengeluh. Bila kita lemah lembut, kita tidak akan peduli apakah kita yang pertama atau terakhir berkata-kata. Kalau kita lemah lembut, ibaratnya gini. Anak saya suka ngomong gini, Mam, lemesin aja. Jangan ngotot. Mam, lembekin aja. Kita tuh kadang-kadang gak mengizinkan orang itu untuk mengata-ngatai. Enak aja. Siapa dong? Dia mesti lihat, saya juga penting. Saudara, mari kita belajar menjadi orang tidak penting. Kenapa? Kerendahan hati, menganggap orang lain lebih penting dari dirinya sendiri. Saudara mau bersatu, saudara mau seperti Kristus, ketika orang lain lebih penting, biarlah kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Jadi kenapa kelemah lembutan meekness saudara, itu seperti gini. Dia memperlakukan kesalahan orang lain seperti sebuah pil. Ia tidak mengunyahnya tapi langsung menelannya. Meekness takes injuries like pills, not chewing, but swallowing them down. This indicates that meekness allows a person to overlook or forgive perceived insult or offenses. Nggak apa-apa dihina, belum dianiaya loh. Saya tuh kadang pikir ya, iya kalaupun dianiaya belum disalib. Tapi kok kayaknya kita tuh udah menderita banget. Kurang ajar dia, nggak menghargai saya. Loh emang harganya berapa? Tahu saudara nilai diri saudara, harga saudara? Senilai darah Kristus di kayu salib. Harga saudara mahal. Ditebus oleh darah yang mahal. Jadi saudara nggak ditentukan dari apa kata orang. Dia boleh ngomong apa aja, dia boleh salah paham. Saudara, saya makin merenungkan sebagian hidup saya, saudara. Saya seperti nggak kamguan ketika orang salah paham sama saya. Saya rasa saya pengen menjelaskan, saya nggak begini loh, saya tuh begitu loh. Rasanya kok saya pingin, hai semua orang harus tahu. Jangan salah menilai saya. Lalu saya merenungkan, emang kalau salah kenapa? Kita gak bisa ngejelasin kepada semua orang. Karena orang juga terbatas. Karena orang juga lemah. Orang juga punya persepsi. Sehingga dia punya interpretasi yang salah. Lalu dia berasumsi. Ya gak apa-apa juga. Tapi yang penting, bagaimana saya di hadapan Tuhan. Apa kata Tuhan? Kalau kita gini, apa kata dunia? Terserah. Karena dunia bisa ngomong apapun. Dunia aja benci Kristus. Dunia aja benci Yesus. Ya pasti dunia benci kita lah. Karena kita gak sama dengan dunia ini. Tapi kita lebih penting apa kata Tuhan. Jadi saudara, berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Wow. Saya waktu pikir ya, memiliki bumi ya, dalam konteks apa ya? Bumi dimiliki. Saudara, kalau saudara lemah lembut, saudara kan mirip Tuhan Yesus. Lemah lembut kan? Kan Tuhan Yesus bilang belajarlah dari aku lemah lembut. Saudara, orang yang lemah lembut itu punya hatinya Tuhan. Dan Tuhan itu memiliki bumi loh, dan isinya. Saudara gak usah takut kehilangan itu. Saudara punya Tuhan. Orang tuh kalau masih takut
kehilangan ini, kehilangan ini. Saudara, berarti saudara belum memiliki perspektif bagaimana Tuhan memandang saudara. Saudara punya Tuhan tuh cukup saudara. Makanya orang yang punya Tuhan tuh gak khawatir besok dia makan apa, bagaimana. Punya Tuhan cukup. Karena Tuhan yang akan atur. Burung pipit aja Tuhan pelihara. Apalagi saya. Bunga bakung aja didandanin, apalagi saya. Kalau engkau masih khawatir, engkau sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Jangan cari tambahannya. Jadi saudara, kesusahan sehari cukup sehari, besok mah jangan ditanggung. Wong besok aja kita hidup belum tentu. Kalau orang tua murid pernah datang, Bu, anak saya gimana ya, katanya kuliah kedokteran mahal ya Bu. Ya saya bilang mahal, apalagi kalau double degree dan sebagainya, masuk swasta. Waduh, sekarang segitu ya Bu, nanti anak saya gimana? Anak ibu kelas berapa? TK, kayaknya sih 2 tahun lagi Tuhan Yesus datang Bu. Ibu gak usah khawatir. Nanti kalau emang dia harus jadi dokter, pasti ada uangnya. Ada. Kalau memang Tuhan mau panggil dia jadi dokter, Tuhan sediakan. Wong Tuhan yang mau. Iya kan? Kenapa kita mesti khawatir? Jadi saudara di sini menaruh pengharapannya kepada Allah. Amsal 31. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Tertawa, bukan mentertawakan. Tertawa tentang hari depan. Karena dia tahu hari depan itu di tangan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Gak usah khawatir saudara. Saudara menikah atau enggak. Kalau Tuhan panggil saudara menikah, dia pasti akan memberi pasangan. Yang Tuhan mau. Yang Tuhan kehendaki. Jadi ikutin aja jalannya Tuhan. Tuhan suruh ke kiri, ya ke kiri. Tuhan suruh ke kanan, ke kanan. Tuhan suruh diam dulu. Jangan jalan. Tapi emang susah kan? Apalagi buat orang kayak saya. Tuhan, masa diam aja? Jadi kemana? Bergerak dong Tuhan. Oh Tuhan, bagaimana? Aduh saudara, saya tahu ya, orang model saya susah sekali doa kontemplatif saudara. Kita dikasih waktu doa 30 menit. Saya 10 menit kayaknya udah habis daftar doa saya. Kayaknya udah saya bacain. Sekarang doa apa lagi ya Tuhan? Maka saya kagum banget. Ada orang yang 30 menit, bukan 30 menit, berjam-jam berdoa. Oh, saya baru ngerti. Ternyata kalau doa bukan kita yang ngomong sama Tuhan. Doa tuh kita ngedengar Tuhan ngomong sama kita. Jadi doa, ingat Imam Eli ngomong kepada Samuel. Waktu Tuhan panggil Samuel. Wah, datang. Bapak panggil saya? Enggak. 2 kali. Bapak panggil saya? Enggak. Tapi Imam Eli mulai ngeh nih. Ini kan dia udah lama gak diajak ngomong sama Tuhan. Jadi dia udah gak tahu nih suara Tuhan. Tuhan juga gak ngomong sama dia. Ngomongnya sama anak kecil. Samuel. Langsung dia ngomong. Nanti kalau kamu dengar lagi kamu dipanggil. Bilang apa? Tuhan, bersabdalah. Sebab hambamu ini mendengar. Saudara, itu doa. Tuhan ngomong, saya dengar. Oh pantesan bisa jam-jaman. Pantesan bisa lama. Karena kita bukan lagi ngebacain daftar doa. Kalau lagi ngebacain daftar permintaan, ya selesai 5 menit juga. Tuhan, doain anak saya supaya anak saya, suami saya, istri saya, mama saya, papa saya, perusahaan saya, usaha saya. Selesai saudara ngebacain. Saudara, doa itu bukan lagi satu arah. Justru 2 arah. Jadi di sini saudara 2 Korintus 4, 16-17. Sebab itu kami tidak tawar hati.
Tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan mana saudara yang saudara hari ini gak bisa tanggung? Anugerah Tuhan jauh lebih besar. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara. Kalau saudara susah juga cuman susah sementara. Karena apa? Yang tidak kelihatan adalah yang kekal. Saudara, rasanya ayat 1 sampai ayat 6 di dalam 1 Petrus 3 ini kayaknya untuk para istri. Rasanya kok nggak fair ya. Tapi saya ingat-ingat Efesus 5, Efesus 5, 22, 23, 24, 3 ayat aja buat istri. Tapi mulai ayat 25 sampai 30 tuh buat suami-suami. Ya rasanya adil juga lah. Ini 6 ayat dan suami 1 ayat. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Saudara tolong di bold, dan ini para suami coba baca kalimat selanjutnya. 1, 2, 3. Suami-suami di sini boleh? 1, 2, 3. Supaya doamu jangan terhalang. Ternyata saudara, kalau saudara nggak menghormati istri saudara, siapa yang ngambek? Siapa yang ngambek? Bukan istri yang ngambek. Siapa? Tuhan. Tuhan nggak jawab loh doa saudara. Jangan main-main. Don't play-play. Beneran. Hormati kaum yang lebih lemah. Itu istri milik Tuhan. Teman pewaris dari kasih karunia. Di sini dikatakan, you husband in the same way. Live with your wives in an understanding way. As with someone weaker. Since she is a woman. And show her honor as a fellow heir of the grace of life. Grace of life. Saudara berasa istri saudara grace of life? Supaya doamu jangan terhalang. Maka Efesus 5, saudara, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Mengasihi jemaat, menyerahkan diri. Hai suami-suami, sudahkah engkau menyerahkan dirimu? Bukan cuman uangmu, dirimu, perasaanmu, hatimu, pikiranmu, semuanya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu. Supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan menyerahkan dirinya. Memberi dirinya. Total. Enggak setengah. Semuanya. Tuhan kasih hidupnya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Dan kita adalah anggota tubuhnya. Saudara, kasih yang sempurna. Kasih yang memberikan diri sepenuhnya. Sama, gak ada orang membenci diri. Ada orang mau melukai-lukai, mau mencabik-cabik. Itu berarti orang itu sakit sih. Masokisme. Kalau dia self harm, pasti dia sakit. Karena orang yang normal, gak akan mungkin dia menyakiti dirinya.
Jadi kalau dia sampai dia menyakiti dirinya, saudara, kalau dia self harm, dia gores-gores, berarti di sininya sakit. Jadi dia coba merasakan apa yang dirasakan oleh hatinya, maka dia akan ambil tuh benda-benda tajam, bagaimana itu digores. Waktu dia merasakan rasa sakit itu, seperti inilah sakit. Ya berarti itu orang sakit. Orang sehat nggak akan. Husband loves your wife. Suami mengasihi istri. Istri tunduk kepada suami karena mengasihi. Suami mengasihi istri sehingga harus menyerahkan diri kepada istri. Marriage, the lifelong journey of learning to love like Christ. Long journey. Belum selesai perjalanan ini. Jangan kasih titik, koma aja. Berhenti sejenak. Ayo pikir, renungkan. Saudara harus lanjutkan perjalanan ini. If things get tough, remember the journey you started together. Remember why you first fell in love. Don't give up easily. Ingat pertama kenapa engkau mencintai. Cinta mesti dirawat. Cinta mesti dipelihara. Ayo saudara, kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya punya ipar. Suaminya selingkuh. Sampai punya anak. Di akhir hidup suaminya, sakit 2 tahun, cuci darah. Ya selingkuhannya gak mau lah. Mesti ngerawat orang yang sudah sakit. Seminggu 3 kali cuci darah. Suaminya ini pulang. Kembali kepada istri. Suatu hari, suami ini masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, dan kali ini masuk rumah sakit. Kami sudah tahu karena keluar masuk. Tapi kami tahu getting worse. Makin lama makin parah. Malam itu dia WA suami saya. Ini kayaknya sudah makin gawat. Dokter sudah kasih peringatan. Kayaknya gak bisa lewat dari malam ini. Kami segera ke rumah sakit. Waktu itu jam 11 malam. Kami masuk. Dan kami sudah melihat layar rata. Istrinya menangis di samping suaminya. Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu jalan dulu? Kenapa waktu begitu singkat? Saudara, waktu dia nangis, saya harus jujur. Saya waktu itu pikir gini, bukannya bahagia ya? Karena udah lepas penderitaan. Lalu kemudian saya pikir, ini kayaknya saya error dah. Kayaknya saya salah deh. Ya memang dia kalau pergi mestinya ditangisin, mesti sedih dong. Tapi saya pikir, tapi melihat penderitaan yang begitu lama, rasanya kok ini kayak bebas gitu. Mestinya gini nih kira-kira, akhirnya gitu kan. Ini kok nangis. Saya ngomong sama anak saya, wow, mami salut banget loh. Si tante tuh ya, masih bisa tangis. Oh Tuhan, kenapa engkau ambil cepet-cepet dan sebagainya. Anak saya cuma ngomong satu kalimat, Mami, si tante sudah sampai kepada kasih yang mula-mula. Dan Tuhan bilang, dan selesai. Selesai. Dan ternyata proyek Tuhan terhadap suaminya ini juga selesai. Rabu meninggal, hari Sabtu sebelumnya dia dibaptis menerima Tuhan. Karena doa dari seorang istri yang sudah done dengan Tuhan, sudah selesai dengan Tuhan dan dia bisa menerima. Ketika dia bisa menerima, kita lihat bagaimana Tuhan bekerja.
Dengan kuasanya Tuhan selamatkan hidup daripada suami ini. Mari kita minta cinta yang mula-mula. Kenapa kita mencintai dia? Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak punya kasih yang sempurna, tapi Tuhan punya. Kasih kami gak cukup untuk bisa mengasihi orang-orang yang tidak sempurna. Tapi Tuhan, Engkau mengajarkan kasih menutupi segala pelanggaran, kasih menutupi dosa. Love covers the sin. Tuhan, kami butuh cinta yang seperti itu. Cinta yang bisa menutupi segala lubang-lubang, cacat-cacat, kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan, pelanggaran apapun. Untuk kami mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu yang kekal, cinta-Mu yang agung, cinta-Mu yang besar, cinta yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk mencintai. Teach me to love seperti Engkau mengasihi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan diri kami masing-masing. Mari semua yang percaya katakan amin.